Aku laka binikmatika alaiya wa aku bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Anda sakitnya. Allahumma inni amsaytu usituka wa usitu hamalata wa malata dzambina Baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai untuk iklan itu. Pembicara juga sudah hadir di ruang Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita menjelang sore atau sudah sore hari ini kita akan bersama-sama mengikuti diklat ya, via Zoom, PAK integrasi dan review penilaian untuk pertemuan yang terakhir. Yang hari ini kita akan membahas tentang pengembangan kompetensi seorang guru dan juga kepala sekolah. Hari ini dan kita sudah hadir pembicara yaitu beliau Ibu Dwi Aryani yang akan melanjutkan materi yang kemarin di sesi kedua yang sudah tersampaikan. Semoga Bapak dan Ibu bisa mengikuti dari awal sampai akhir karena ini menjadi satu hal yang paling penting. Silakan Bapak dan Ibu nanti bisa ditanyakan bila ada hal yang belum mantap, belum paham betul tentang PMM, karena ini menjadi suatu hal yang penting. Kalau Bapak dan Ibu tidak paham, tidak tahu bagaimana mekanisme dalam PMM ini, platform Merdeka Mengajar ini, maka ini berdampak pada kesulitan bagi Bapak dan Ibu untuk kenaikan pangkat. Misalnya Bapak dan Ibu bagaimana caranya punya sertifikat, punya bukti untuk diupload, misalnya seperti itu. Atau Bapak dan Ibu kira-kira di platform Merdeka Mengajar itu kegiatan apa saja yang bisa dinilaikan. Kemudian poinnya berapa. Kemudian diklat-diklat apa yang perlu Bapak dan Ibu ikuti sehingga itu sesuai dengan yang ada di platform Merdeka Mengajar. Termasuk Bapak dan Ibu pengembangan kompetensi apa yang kira-kira itu bisa dinilaikan di PMM itu. Karena saya yakin Bapak dan Ibu belum begitu familiar ya dengan PMM ini sehingga banyak mengalami kesulitan-kesulitan, kemudian bingung mau memulai dari mana. Termasuk nilainya harus berapa ya Bapak dan Ibu untuk bisa naik pangkat. Nah, ini yang mungkin yang kemarin banyak yang ditanyakan dan itu menjadi sesuatu yang sampai hari ini mungkin Bapak dan Ibu belum selesai untuk menjawab pertanyaan itu. Semoga dengan sesi hari ini dengan Ibu Dwi Aryani ini yang paham betul tentang platform Merdeka Mengajar, kemudian bagaimana prosesnya, sehingga kenaikan pangkat itu menjadi lebih mudah. Demikian, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ibu Dwi Aryani SPD MPD kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Cucu atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada sore hari ini meski hujan, karena hujan tidak Bapak Ibu? Hujan dari semalam, Bu. Hujan baru hari 2 malam.
angin, kabut. Oh iya. Mati lampu terus. Oh ya, semoga anginnya nggak terlalu kencang ya Bapak Ibu ini Amin, kebetulan amin. tadi saya barusan pulang ini jam 15.30 sampai rumah, sempat ganti baju, sempat ada hujan angin. Alhamdulillah ini sudah reda, jadi kita bisa dengan tenang ya Bapak Ibu, jadi bisa konsentrasi terkait dengan kinerja. Bapak Ibu, di sini saya akan membagikan terkait pengembangan kompetensi, terutama untuk guru dan kepala sekolah. Sesuai dengan RHK itu, itu untuk guru dan kepala sekolah itu sama. Izinkan saya share screen materi, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah, kalau menurut RHK ini ya tentunya pengembangan kompetensi yang ternilai itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di tahun 2023 maupun 2022. Sehingga Bapak Ibu guru untuk pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah ini tentunya merujuk pada hasil rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu semuanya gitu nggih. Jadi itu yang perlu kita lihat, jangan ditinggalkan. Rekomendasinya apa yang dari rapor pendidikan itu terkait dengan nanti apa saja kegiatan untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Bapak Ibu, ini yang perlu kita pahami bersama, guys, sesuai dengan Perdirjen yang diterbitkan Kemendikbud. Itu diharapkan ya semua guru dan kepala sekolah itu minimal harus terpenuhi 32 poin. Ini artinya perlu memiliki strategi yang tepat supaya pengembangan kompetensi itu bisa memenuhi 32 poin ini. Namun, Bapak Ibu juga harus mengingat kompetensi diri, kemudian juga jangan sampai nanti mengganggu Bapak Ibu dalam bekerja atau juga proses pembelajaran di kelas. Nah, sehingga kita harus betul-betul merujuk pada rapor pendidikan, kemudian juga merujuk pada hasil refleksi kompetensi yang Bapak Ibu kerjakan di PNM. Gitu, nggih. Jadi apakah yang harus dilakukan jika rencana hasil kerja yang telah dipilih pada pengembangan kompetensi belum mencapai 32 poin, Bapak Ibu perlu berdiskusi ya, mana yang kira-kira bisa tercapai, bisa dikerjakan. Jangan sampai kita perlu realistis ya, karena kita harus Bapak Ibu guru semua itu harus move on ya. Bukan berarti semakin banyak poin ini juga semakin tidak nggih Bapak Ibu, jadi ini karena nilai Ini orang ngerti iki. Wong loro kok ngerti kabeh. Pak Cucu, suara untuk yang masuk dimute aja Pak, sebelum nanti ada tanya jawab. ya Pak Cucu minta tolong. Jadi kita harus lebih berfokus pada peningkatan perilaku kinerja kita di dalam kelas. Kemudian apa saja yang dibutuhkan guru di dalam kelas dalam meningkatkan perilaku kerja di dalam kelas sesuai dengan rekomendasi di rapor pendidikan, gitu Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu guru tidak usah panik, tidak usah panik, harus menyelesaikan, harus menuntaskan 32 poin ini, tetapi memilih yang betul-betul itu tepat. Nah, apakah penambahan RHK ini bisa dilakukan oleh guru?
tentunya ini tidak bisa dilakukan oleh guru apabila Bapak Ibu guru semua sudah mengajukan. Sehingga ini perlu dipikir-pikir matang juga, jangan sampai nanti setelah mengajukan ini Bapak Ibu guru masih apa ya namanya ingin gonta-ganti ya, gonta-ganti rencana. Namun kalau sudah duduk bersama dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, bersama-sama mengupas rapor pendidikan kita, maka kita akan paham apa yang akan diambil gitu, nggih. Sehingga nanti yang bisa mengedit adalah kepala sekolah gitu. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui juga ini ya, banyak sekali sekarang ini berita hoak melalui WA, bahkan juga di apa ya, berita Google gitu, banyak yang WA masuk itu menanyakan apakah sertifikat bulan Januari itu tidak terpakai, karena beberapa waktu lalu itu banyak sekali beredar WA-WA yang menyatakan bahwa sertifikat di bulan Januari itu tidak terpakai, sehingga ini menimbulkan kepanikan di Bapak Ibu guru semua. Namun kita harus kembali ke Perdirjen ya, bahwa di situ disebutkan bahwa penilaian kinerja itu adalah periode dari Januari sampai Juni, kemudian di mana kita didapatkan dari hasil perencanaan ya dan pelaksanaan, di mana perencanaan sampai pelaksanaan itu didapatkan dari bulan Januari sampai Juni 2024. Itu artinya bulan Januari itu tidak masalah karena itu sudah masuk di periode, kecuali yang Desember 2023 atau di bulan Juli 2024 itu belum bisa gitu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu kemarin setelah menentukan kemudian melakukan aksi-aksi atau melakukan pengembangan diri, ini tentunya kemarin kan tagihannya ada yang sertifikat, ada yang berupa laporan ya. Nah, ini yang perlu diketahui Bapak Ibu sekarang belajar untuk menyimpan secara tertib ya. Jadi Bapak Ibu kalau kemarin sudah pandemi itu kita sudah sangat lihai menyimpan folder di Google Drive, di OneDrive. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sampai sekarang perlu tertib administrasi, di rename sesuai dengan RHK yang kita butuhkan ya. Nah, ini Bapak Ibu saya jelaskan dulu cara mengunggah bukti dukungnya. Nanti kalau sudah tersedia bukti-bukti dukung kita unggah melalui pengelolaan kinerja ini. Kemudian tetap di sini diklik, kemudian nanti ini ada pengembangan kompetensi, diklik kumpulkan. Tuh. Nah, kemudian setelah itu di sini akan ditampilkan RHK apa saja yang kita ambil, poinnya juga ada. Di sini statusnya juga sudah kelihatan, belum dikumpulkan atau sudah dikumpulkan. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau dulu kemungkinan di kinerja PKN itu kita tidak terukur, artinya terukurnya hanya kuantitas, misalnya kuantitas, misalnya kita ngajar 10 kelas, kemudian yang diunggah hanya 1 kelas, itu pun juga tidak kelihatan. Namun di sini karena sudah diperingan ya, diperingan administrasinya, kita cukup mengunggah bukti-bukti yang sangat sederhana, misalnya sertifikat atau laporan. Cek selengkapnya peraturan yang berlaku. Peraturannya adalah minimal 32 poin. Ini berarti mau tidak mau Bapak Ibu harus memenuhi 32 poin ini. Ya. Jadi 32 poin ini adalah standar yang diharapkan untuk memenuhi ekspektasi pimpinan atau atasan. Kemudian apa yang dibutuhkan di situ? Jelas untuk unggah, misalnya di sini sertifikat, berarti Bapak Ibu harus menyediakan sertifikat. Nah, ini sertifikat, unggah, kemudian dikumpulkan. Seperti itu. Nah,
Untuk dokumen ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, dokumennya nanti bisa berasal dari komputer. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpan di komputer, kemudian bisa diambil dari bukti karya, gitu nggih. Formatnya harus berupa PDF, kemudian maksimal juga 10 MB. Jadi kalau nanti ada yang masih 50 MB atau 20 MB atau 11 MB, maka Bapak Ibu perlu mengkompres file tersebut lebih kecil ya dibandingkan yang 15 MB misalnya. Jadi maksimal 10 MB misalnya Bapak Ibu mengubahnya menjadi 8 MB ya, 7 MB seperti itu. Kemudian unggah dokumen atau nanti ambil di karya, bukti karya kita di PMM. Tuh. Kemudian untuk unggah dokumen ini kalau dari laptop ya seperti ini. Kemudian kalau dari bukti karya ini ambil yang temanya sesuai Bapak Ibu buat. Misalnya di sini mengambil artikel atau kepemimpinan sekolah atau praktik pembelajaran atau dokumen teknis atau praktik baik RPP dan karya lainnya. Kemudian untuk selanjutnya ini dipilih kalau misalnya unggah praktek baik. Kemudian nanti di sini akan terlihat seperti ini misalnya. Apakah itu sertifikat atau praktek baik, dan tentunya Bapak Ibu kalau sudah mengunggah itu harus diklik cek dulu. Jangan sampai kejadian seperti waktu di e-kinerja BKN itu banyak sekali Bapak Ibu guru yang mengumpulkan tidak sesuai dengan nama filenya. Kadang nama filenya analisis, isinya agenda mengajar gitu nggih Bapak Ibu. Jadi ini nanti diklik cek. Kemudian Bapak Ibu akan bisa melihat bukti dukungnya apa. Nah, kalau ternyata ini bukti dukungnya sertifikat, dicek juga oh ini tanggal berapa gitu guys. Jangan sampai sertifikat itu ternyata di tanggal 2023. Nah, ini kan tentunya juga tidak akan terpakai dan ini sudah valid berarti Bapak Ibu bisa melanjutkan ke kumpulkan. Jadi dipastikan betul ya file kita itu betul-betul benar 100% ya. Jadi kalau dulu di Egin BKN mungkin teman-teman Bapak Ibu guru semuanya ada yang asal mengumpulkan, kemudian tim penilai juga sudah ngopiak-opiak gitu ya terkait dengan kurang cap, kurang tanda tangan, kurang bukti apa gitu ya tidak sesuai dengan namanya. Nah, ini diharapkan kalau sudah di PMM ini betul-betul jangan sampai keliru gitu. Nah, di sini akan kelihatan tadi setelah mengunggah bukti dukung berupa sertifikat. Nah, ini tentunya akan terlihat statusnya bagaimana statusnya dikumpulkan. Oh, ini belum dikumpulkan. Nah, di sini sudah diperingatkan. Oh, di sini kalau misalnya harusnya dua-duanya dikumpulkan, berarti di sini kita masih kurang. Ibu Sri Kustini ada pertanyaan? Mengangkat tangan, Ibu? Saya Bu. Gimana Ibu? Saya Bu Sri Wahyuni Bu. Oh nggih, Bu Sri, pripun Ibu? Yang saya Bu terkait dengan yang Ekin BPMM kemarin dari kepala sekolah itu mengumumkan bahwa kami harus mengisi Ekin yang di PKN. Nah, kenapa nggih Bu? Berarti kita ngisi Ekinnya dua nggih Bu, di PMM dan yang PKN yang biasanya itu. Ngaten Bu, suwun. Terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Kemarin kami melakukan webinar dengan pihak dinas, kemudian BKN dan BPGP nggih. Diikuti seluruh Jateng. Nah, itu disebutkan bahwa
untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang sudah mengisi di PMM itu tidak perlu mengisi di IKIN BKN karena untuk PMM ini sudah terintegrasi. Namun ada namanya Ibu. Namun untuk proses integrasi itu kan membutuhkan waktu. Jadi kita tunggu saja karena pihak dari Kemendikbud dan BKN itu juga sedang bekerja keras Ibu proses integrasinya. Kita tunggu saja kebijakannya dan nanti untuk mengerjakan yang IKIN BKN kita ambil yang mepet-mepet saja dulu. Misalnya kalau kami di sekolah itu kita putuskan untuk semua guru bisa mengajukan maksimal tanggal 20, terus kemudian nanti kita koreksi di tanggal 20 sampai 25. Nah, tentunya kita masih ada waktu sekitar 3 hari untuk bisa memikirkan yang BKN sambil menunggu regulasi yang ada. Nah, karena infonya seperti itu, Ibu. Jadi sebetulnya dari pihak BBGB kemudian kemarin juga didatangkan orang-orang kepala dinas ya, dinas, Capdin juga diikutkan di Zoom meeting itu dan memang sudah jelas dari pihak Kemendikbud dan BKN itu menyatakan baru proses integrasi. Jadi ditunggu saja nggih Bu Sri. Oh, nggih, Bu. Suwun. Oke. Nah, Bu, Bapak, saya akan menjelaskan. Jadi itu cara-cara mengunggah. Jadi cukup mudah. Yang penting Bapak Ibu ikuti langkah demi langkah, dicermati. Yang penting kita literasi, nggih Bapak Ibu. Jangan sampai nanti keliru. Dan kita harus cukup tenang ya dengan adanya kebijakan baru ini. Kita cukup tenang. Kita yang namanya pelaku ya, kita pokoknya menunggu saja apa yang diperintahkan oleh atasan. Karena di luar sana kalau misalnya Bapak Ibu guru tidak jeli, tidak punya strategi itu justru malah nanti bisa capek sendiri gitu. Oke. Bapak Ibu, ini poin-poin yang kemarin saya sudah jelaskan dan sudah saya tunjukkan terkait dengan pengembangan kompetensi guru. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu untuk pengembangan kompetensi guru ini yang paling besar itu memang di pendidikan guru penggerak. Nah, itu merupakan program yang memang betul-betul program untuk strategi pemerintah supaya nanti bisa cepat menjangkau tujuan nasional ya, tujuan dari pemerintah tersebut. Nah, terus kemudian ini juga cukup besar, di mana kita dihargai ya apabila kita menjadi penggerak komunitas. Nah, syaratnya di mana ini komunitas belajar ini ada bisa oh ya ada pertanyaan Pak Daru, Pak? Gimana? Monggo. Izin bertanya Ibu. Bu Daru nggih, saya monggo Ibu. Oh, nggih. Izin bertanya untuk yang poin nomor 10 Ibu. Oh, nggih. Untuk nomor 10 kita sebagai kepala sekolah, terus bukti fisiknya nanti seperti apa Ibu? Oh, nggih, boleh. Ya, ini saya sebetulnya belum sampai ke kepala sekolah Ibu. Oh, ngaten. Kepala sekolah nggih. Nanti ada slide khusus kepala sekolah. Oh, ya. ngaten. Misalnya di situ bisa berupa rekap. Jadi nanti tergantung atau saya tunjukkan sebentar nih. Jauh ya. Oh ya ini nih. Nah, sebentar. Yang nomor 10 nggih. Di sini meningkatnya kinerja satuan pendidikan. Nah, artinya kinerja satuan pendidikan ini berarti kumpulan dari guru-guru yang melakukan observasi secara bergantian. Nanti kan masing-masing guru itu bisa membuat laporan, kemudian nanti Ibu bisa melakukan rekapitulasi dari apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu, dan di sini nanti ada refleksi Ibu itu. Berarti kegiatannya mulai dari persiapan, pelaksanaan, serta diskusi tindak lanjutnya gitu Ibu. Yang saya Ibu, ini terkait kegiatan yang poin 10 ini bukan yang kegiatan praktek pembelajaran, jadi beda. Oh, berbeda. Ini berbeda Ibu. Jadi nanti kan
ada empat variabel yang Nggih, dijadikan di penilaian kinerja itu. Yang pertama, nggih Bu, nggih. praktik pembelajaran ini adalah dilakukan kegiatan supervisi. Nah, Oh, supervisi supervisi. ini sifatnya wajib. Nggih. Masing-masing guru itu nanti mengunggah modul yang ini timelinenya yang ini Bu, bulan Februari itu yang nanti akan dibuka sebagai persiapan pembelajaran. Nggih. Nggih. Persiapan praktek pembelajaran. Nanti bulan Maret itu observasi dan Nggih. tindak lanjut. Kemudian nanti dari tindak lanjut itu guru akan merencanakan apa untuk memperbaiki apa yang hasil dari observasi. Nah, sebetulnya penilaian guru itu bukan di observasinya Ibu, tapi justru tindak lanjutnya itu nanti guru mau apa. Nah, Oh. mau apakah mau kombel, apakah mau di PMM mandiri, apakah mau bertanya sama rekan sejawat, itu dibebaskan. Jadi kepala sekolah akan mendengarkan dan mengecek hasil catatan refleksi yang ada di PMM. Itu sudah berbasis aplikasi. Jadi ibu kepala sekolah nanti tinggal melihat saja, oh ini akan melakukan tindak lanjut. Jadi kita hanya memonitoring saja. Nah, terkait dengan yang angka 10 nomor 10 ini Ibu, ini Nggih. di luar kegiatan praktek pembelajaran. Oh, bukan praktek pembelajaran. Bukan Nggih. supervisi. Oke. Jadi bukan supervisi, namun di sini ada 2 guru yang janjian. Oh, janjian. Saya tak jadi coach, kamu jadi ibu jadi coachinya. Jadi saya sebagai coach itu akan mengamati seolah-olah saya jadi pengamat, temannya di depan ngajar. Itu baru setengah kegiatan Ibu. Nah, Oh. itu secara bergantian. Oh, besok Ibu jadi coachnya, saya jadi coachingnya. Jadi berbalik, artinya berbalik peran. Nah, ini menjadi satu kegiatan, satu laporan, dan nilai poinnya adalah 8. Gitu, Ibu. Jadi, perlu dipisahkan antara praktik pembelajaran itu sifatnya wajib memang ada, dan Nggih. apa yang dipraktekkan di kelas itu sesuai dengan rekomendasi dari rapor pendidikan. Gitu. Rapor pendidikannya dimensi apa, misalnya dimensi metode pembelajaran, misalnya dilihat dari itu. Nah, nanti pada saat rekomendasinya apa, maka Bapak Ibu guru bisa memilih di praktek pembelajaran itu eh, subindikatornya apa. Jadi dibebaskan Bapak Ibu, tapi harus memilih yang raportnya merah atau kuning ya. Jadi yang cukup kurang ya, seperti itu. Kurang, Bu. Nggih. Nggih. Jadi Berarti berbeda dengan supervisi akademik nih, Bu, nggih, yang untuk nomor 10 nggih. beda Ibu. Jadi ini namanya pengembangan kompetensi, tidak semua guru wajib. Artinya kalau saya kok tidak mau, kok saya sudah bisa, saya jadi coach, saya sudah mahir jadi coach. Artinya ya sudah dibebaskan saja. Jadi ini merupakan pilihan level yang dimana tergantung kemampuan dari Bapak Ibu guru. Jadi ini saya jelaskan. Ibu, saya balik ke guru nggih. Nggih, 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 nggih. Ini nanti Karena berbeda saya milih itu, Ibu, nomor 10 ketika di RHK saya. Oke, kalau Ibu memilih ini, diharapkan Bapak Ibu guru di sekolah Ibu juga memilih ini, Bu. Jangan Oh. sampai Ibu memilih ini, tetapi Bapak Ibu guru tidak memilih ini. Jadi Ibu hanya sebagai pengamat secara bergantian. Misalnya kalau kepala sekolah kan sekarang tidak ngajar, Ibu. Nggih. Jadi bagaimana praktek pembelajarannya kan begitu. Gitu. Ada guru-guru saya tidak milih yang poin 10 itu, Bu. Nah, nanti Ibu sudah diajukan Ibu Ya, RHK? sudah saya setujui semua, sudah saya kumpulkan. Nah, itu masalahnya di situ, Ibu. Oh iya ya. Oh, memang kalau kita seharusnya ya karena ini sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Jadi berarti kan nanti misalnya ini praktek pembelajaran secara bergantian, berarti Ibu nyesewu kepala sekolah SD. Nggih, BSD. Berarti ini kan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui partisipan observasi praktek pembelajaran. Jadi Ibu nanti bisa
bergantian menjadi gurunya, bergantian menjadi kosnya gitu. Nanti nggak Oh, apa-apa. berarti. Satu RH kan Bu cuma 8. Iya, laporannya 8. Malah saya melakukan 4 kegiatan loh Ibu. Laporan saya nanti kan pas 32. Nanti berarti mencari teman kalau 4 kegiatan ya. Berarti Iya. cari guru 4 yang nanti Ibu bergantian, artinya Ibu juga harus ngajar di sini gitu. Oh, gitu. Nggih, 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 nggih. Nggak Berarti apa-apa. tidak supervisi akademik lah Bu, cuma nanti saya ngajar. Berarti nanti saya buat RPP juga, kemudian persiapannya seperti apa, Ya, kita ini konsultasi dulu. Nah, itu yang saya masih bingungnya untuk laporannya Ibu itu nanti. ya, ini nanti sebenarnya ada materi tersendiri Bu. Ini namanya materi teknik coaching gitu. Nanti kalau Nyun Sewu di sekolah Ibu sudah ada guru penggerak belum, Nggih? Sudah, alhamdulillah sudah ada 1 Ibu. Oh ya, nanti kalau sudah ada guru penggerak tentunya sudah paham betul materi ini, Ibu. Nggih. Jadi diminta jadi guru penggeraknya itu diminta untuk eh, membuka lagi ke teknik ini, teknik observasi, persiapan. Jadi ada percakapan persiapannya bagaimana, kemudian pada saat observasi bagaimana, kemudian percakapan setelah observasi itu bagaimana, itu sudah ada di materi guru penggerak Ibu. Jadi Ibu tinggal ya duduk bersama dengan guru penggerak itu apa yang didapatkan selama pelatihan bisa menularkan ke teman-temannya dalam praktek RHK yang ke-10 ini gitu Ibu. Kalau Nanti bedanya dengan tutor sebaya beda ya Bu? kalau tutor sebaya itu kan nanti bisa mentor, bisa coach dalam hal. Kalau ini bukan tutor sebaya tapi mitra Ibu, Oh, mitra. mitra. Kita masuk buku enak ngomong. Satu bareng. Oh, saya ganti Bu, tapi ini sudah saya ajukan, makanya caranya ganti gimana ini? kalau sudah diajukan kepala sekolah itu kan auto apa kemarin auto diskusi. Untuk penilai dari kepala sekolah itu kan pengawas itu. Ya. Jadi untuk sementara karena banyaknya kepala sekolah yang mutasi, pindahnya itu di auto setujui. Kemarin kami dari sekolah kami kepala sekolah juga otomatis langsung tunggu tidak menunggu persetujuan tapi sudah tunggu pelaksanaan di tanggal 1 Februari gitu Ibu. Itu enggak Ibu? Putri, kok Putri? Bu Dwi, maaf, saya Dian. Boleh saya mengusulkan sesuatu, Bu? Gimana Ibu? Kalau bisa menjelaskannya dari ini, Bu. Jadi misalnya poin 1 guru, nanti apa, kemudian nanti poin 1 kepala sekolah apa. Jadi biar kepala sekolah juga nggak bingung kalau misalnya gurunya ternyata milih poin 1, kepala sekolahnya harus ngapain, ngoten, Bu. Ini karena slide saya ini dari guru dulu, kemudian nanti kepala sekolah saya sambungkan. Kira-kira bisa dipahami nggak Ibu, Bapak? Sakit Ibu, sakit. Insya Allah sakit. Karena Ya. kemarin kan memang belum ada sosialisasi untuk itu Ibu. Jadi antara kepala sekolah dengan guru tidak bisa nyingkron itu. Sehingga guru milih sendiri, kepala sekolah juga milih sendiri. Ya, sebetulnya setelah di launching tanggal 15 itu kita bisa tahu dari rapor pendidikannya itu akan ketahuan mana yang kurang, mana yang jadi langkahnya itu kalau sudah terlanjur Bapak Ibu guru mengambil RHK ya berarti kepala sekolahnya tinggal menyesuaikan gitu. Menyesuaikan apa yang ada di Bapak Ibu. Yang dipilih oleh gurunya gitu Ibu. Nah, jadi kalau misalnya contohnya di hasil rapor pendidikannya itu di praktek pembelajarannya itu atau metode pembelajarannya sangat kurang. Nah, kemudian Bapak Ibu guru memilih sebagai narasumber berbagi praktek baik dan memilih peserta berbagi praktek baik yang nomor 16 ini, Nggih. Nah, cukup ini 3 kali atau 6 kali, kemudian jadi seminar, kemudian tadi bergantian tadi yang terkait dengan kegiatan supervisi ini tadi yang nomor 10 sudah itu mencukupi. Artinya
dari kegiatan ini dalam rangka di Kombel atau di komunitas belajar itu dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan guru dalam praktek pembelajaran yang sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, sehingga RHK kepala sekolahnya apa? Kalau memang Kombelnya belum punya, maka kepala sekolah mengambil RHK aktivasi Kombel begitu. Jadinya Ibu itu yang di praktek pembelajaran lo ya, tapi di pengembangan kompetensinya ya berarti disesuaikan. Kepala sekolah mengambil misalnya kan ini harus duduk bersama pada saat Mengambilnya satu. mengambil RHK ini tidak bisa kita diam-diaman. Jadi kepala sekolah juga harus punya peran untuk memonitor guru-gurunya untuk menuntun, mengarahkan Bapak Ibu rapor pendidikan kita itu seperti ini. Kemudian nanti perlu perbaikan di praktek pembelajaran, metode pembelajaran di kelas. Oleh sebab itu, saya mulai tahun ini, semester ini akan mengaktifasi Kombel. Monggo Bapak Ibu berarti nanti akan menjadi narasumber di Kombel dan juga peserta berbagi praktek baik di Kombel. Ambil RHK itu. Kemudian, oke, karena kita sudah punya Kombel, sudah jalan, maka Bapak Ibu, mungkin guru, ada kepala sekolah lain gini, sekolah lain ya. Tapi ini kok Kombelnya sudah jalan, sudah aktivasi. Kemudian, kenapa kok hasil rapor pendidikannya masih jelek gitu? Nah, otomatis butuh bantuan pihak luar, misalnya dengan BINTEK. Nah, ini kan tentunya BINTEK tentang model-model pembelajaran inovatif, gitu Bapak Ibu. Jadi ini disesuaikan akhirnya dengan oke, sekolah kita akan mengadakan BINTEK. Berarti Bapak Ibu semester ini BINTEK kita 2 kali. Berarti Bapak Ibu di sekolah kita akan ada BINTEK 2 kali, kali 8 sudah dapat 16. Jadi nggak ada yang tertinggal. Gitu, Bapak Ibu fokus di sekolah itu sudah selesai 32 poin. Jadi tidak perlu bingung ya. Jadi nanti ada yang kan guru itu ada yang di KKG, ada yang di MGMP, ada yang di MGMP provinsi. Nah, itu kan sebagai bonus lah ibaratnya, artinya poin-poin bonus. Tetapi kalau memang mau dioptimalkan di sekolah sendiri pun itu sangat-sangat bisa dan Bapak Ibu tidak perlu meninggalkan sekolah begitu, karena sekarang Kombel yang tanda penggeraknya kepala sekolahnya tadi dapat 36, kemudian kepala sekolah dibantu oleh 2 guru, 2 gurunya itu sudah dapat 36. Jadi kepala sekolah mengambil penggerak, guru, ada 2 guru juga mengambil penggerak. Gitu Ibu. Contoh ilustrasinya. Nah, ini kan contoh yang kepala sekolah nggih. Nah, di sini meningkatnya kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan. Ini kepala sekolah juga sebagai penggerak, ada 2 guru juga diminta untuk jadi penggerak juga, kemudian membentuk program kerja Kombel gitu Bu. Kegiatannya apa? Kegiatannya berbagi praktek baik yang kemarin itu Ibu, yang berbagi praktek baik ini. Ada yang jadi narasumber karena sudah punya praktek baik, maka guru tersebut jadi narasumber. Jadi di tempat kami itu langsung diidentifikasi. Oh, siapa yang mau jadi narasumber? 3 orang, karena kita 3 kegiatan, oke dicatat. Kemudian semua ambil peserta. 3 guru ini ambil narasumber. Oke, siapa yang jadi penggerak? Berarti kita sudah ngambil ini penggerak komunitas. Jadi Ibu Bapak, sebetulnya metrik dari kinerja BKN itu sangat-sangat bagus kalau diterapkan di sini. Jadi kalau bisa jangan ditinggalkan. Artinya ilmu yang ada di Ekin BKN itu sangat-sangat bagus. Ibu kepala sekolah membuat metrik, kemudian nanti diturunkan menjadi tim-tim kecil yang nanti anggotanya akan tahu, oh saya akan mengambil RHK apa.
Izin bertanya lagi, Bu. Sri Wahyuni. Ngaten, Bu. Misalnya saya sudah ngisi di RHK itu 32 poin. Ternyata berjalannya waktu itu dari mulai Januari sampai dengan Juni, itu saya kok poinnya banyak gitu. Misalkan di aksi nyata kok saya dapat sertifikatnya tuh banyak, melebihi dari 32 poin, misalnya sampai 40 poin atau 45 poin. Itu bisa dimasukkan apa enggak, Bu? Terus nilainya bagaimana? Poinnya bagaimana? Ngaten, suwun, Bu. Terima kasih Ibu, Nyon Sewu. Jadi bukti dukung adalah sesuai dengan RHK. Jadi untuk sita itu tidak bisa dimasukkan. Begitu Ibu. Maaf Ibu, izin bertanya lagi terkait kombel Ibu. Oke, monggo. Tadi Ibu sudah menjelaskan kalau sekolah sudah punya kombel, itu kita boleh mengadakan kegiatan berbagi praktek baik, ada yang menjadi narasumber atau menjadi peserta. Nah, masalahnya begini Ibu, untuk kombel itu haruskah kombel itu masuk di PMM ataukah kombel itu hanya komunitas untuk sekolah pribadi, sekolah sendiri Ibu? Itu yang kami masih belum tahu. Mohon Ibu untuk bisa dijelaskan. Karena untuk, monggo Ibu. Ya. Jadi kombel itu kan ada 3 jenis nggih Ibu. Jadi kombel di dalam sekolah, kemudian kombel antar sekolah, atau kombel antar komunitas, atau antar sekolah. Antar sekolah. Kombel secara daring ya, itu namanya komunitas praktisi. Nah, kombel di dalam sekolah itu sendiri penggeraknya nanti bisa kepala sekolah atau guru penggerak atau guru yang ditunjuk, sehingga apapun yang direncanakan di sekolah kemudian dilaksanakan itu sudah sah. Namun apabila mau didaftarkan di PMM itu juga lebih baik. Harapannya begini Ibu, kalau di dalam sekolah itu kan hanya berbaginya antar anggota di sekolah Ibu saja, temannya hanya teman sekantor. Tetapi keuntungan apabila didaftarkan di PMM itu dari lintas sekolah, kemudian dari berbagai daerah di seluruh Indonesia atau guru-guru yang memang butuh pengembangan kompetensi itu bisa bergabung Ibu, seperti Ibu. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti sekolah Ibu itu bisa berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua tadi kombel antar sekolah itu bisa KKG, MGMP, di MKKS seperti itu. Gitu Ibu. Oh, berarti tidak harus didaftarkan di PMM ya Bu? Nah, informasinya kemarin seperti itu, tetapi alangkah baiknya nanti tetap berusaha untuk didaftarkan di PMM. Sambil jalan, kemarin kan ada juga sekolah yang sama sekali gurunya belum memenuhi syarat, karena untuk mendaftar di Kombel itu kan syaratnya satu, harus punya akun belajar aksi nyata, mengunggah aksi nyata. Mengunggah aksi nyata di materi topik kurikulum merdeka, dan kalau bisa webinar itu juga harus selesai topik perencanaan pembelajaran. Tuh. Halo Ibu, selamat sore Ibu. Ya, ada yang tanya lagi, monggo. Selamat sore Bu Dwi. Saya Tri Bu. Iya, Putri. Ada beberapa poin yang mau saya tanyakan Bu, ini terkait dengan pengisian RHK nggih. Yang pertama, itu kan Ibu kepala sekolah saya itu belum bisa login ke PMM. Sehingga kan beliau belum bisa masuk ke pengelolaan kinerja kepala sekolah dan input RHK beliau. Nah, ini masih terkait dengan dapodik atau gimana gitu. Kemudian yang kedua, ada satu rekan guru PNS juga, itu juga belum bisa login PMM karena statusnya masih CPNS. Ini juga terkait dengan dapodik. Padahal dapodik juga saat ini masih harus perbaikan entry data gitu Bu. Jadi kan nanti padahal ini untuk pengelolaan kinerja guru itu maksimal sampai tanggal 31 Januari nggih, Bu nggih? Betul. Nah, 31 ini Januari. iya.
Iya, Ya, pengisiannya sampai 31 Januari ya, Bu ya? ya betul. Betul, nggih. Nah, Untuk ini kelas terkait sekolah. dengan dua hal ini kan teman-teman juga ibu kepala sekolah dan teman yang masih bermasalah tidak bisa login PMM ini solusinya bagaimana? Terus yang kedua, terkait dengan pengelolaan kinerja guru, kebetulan saya kan sudah bisa login PMM. Terus kemarin coba-coba untuk mengisi pengelolaan kinerja guru dan saya memasukkan RHK. Saya menemukan itu ada poin meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Ini kan terkait saya sebagai guru olahraga ya Bu ya. Iya. Itu sempat ikut magang sebagai juri panjat tebing. Itu kira-kira bisa saya masukkan di RHK atau tidak ya Bu ya. Terus nanti bukti dukungnya apakah sertifikat dan tanda tangan bukti magang itu atau ada poin yang lain. Mohon petunjuknya nggih Bu, matur sembah nuwun. Terima kasih atas pertanyaan ya terkait dengan tidak bisa login ini sudah berarti ada kendala akses nggih. Nggih. Ya. Oke, ini kemarin pengalaman dari teman saya. Ini saya share screen dulu deh. Nggih, nggih. Sudah kelihatan Ibu kurang gede ya. Ya, jadi jika Anda mengalami kendala setelah melakukan, sebentar. Ini sudah berhasil Ibu. Teman saya kemarin sudah saya beri screenshotan ini kemudian dipraktekkan. Itu kemarin juga sudah dicoba Bu. Bahkan teman saya yang masih PNS itu sudah beberapa minggu yang lalu itu sudah berusaha untuk itu menghubungi bantuan itu ya. Oke, berarti sudah diinfokan, kemudian verbal, lampirkan bukti screenshot. Ini sudah diikuti langkah-langkah ini, Bu. Lampirkan bukti screenshot halaman Dapodik pada bagian jenis PTK. Lampirkan bukti screenshot halaman pada Dapodik. Ini sudah diikuti langkah-langkahnya, Ibu. Saya kalau yang untuk screenshot itu saya kurang paham ya soalnya saya kemarin juga hanya sekilas gitu sama teman-teman kemarin menghubunginya ke Dapodik gitu karena Dapodik juga masih harus perbaikan data itu masih ada banyak entry data yang harus diperbaiki dan belum bisa langsung sinkron gitu katanya. Itu tidak perlu nunggu sinkron atau gimana ya Bu ya? Sinkron Ibu, jadi semuanya harus sinkron, kemudian GPK-nya juga harus sinkron gitu. Iya itu kendalanya Dapodik masih harus entry perbaikan data itu dan belum sinkron sampai saat ini gitu. Berarti masih belum bisa juga ya Bu ya? Berarti masih menunggu Ibu. Oh Ya. gitu. Dapodik beres dulu ya Bu berarti. Betul, nggak bisa kalau nggak beres. Ya. Oke, oke. Lanjut untuk yang poin ketiga tadi Bu. Untuk poin yang ketiga terkait magang, nggih. Nggih. Bentar, tadi. Nah, ini nggih kelihatan? Belum Bu. Tidak. Bentar saya stop screen dulu. Ya. Nah, ini sudah kelihatan? Nggih nembe niki Bu. Nggih, terkait yang magang itu Yang pada terakhir. bidang peserta praktek magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Artinya, Bapak Ibu, di sini kan jenisnya adalah pendidikan, nggih, kategorinya pendidikan. Berarti itu adalah seperti diklat gitu, Ibu. Pendidikan itu berarti ya memang kayak apa ya, prajabatan atau jadi seperti Kalau Bu nyolong sedikit, kalau kita sebagai gumong gitu Bu? Itu nanti kalau gumong itu posisinya di sini, Bu. Oh, di kuat situ. Oke. Yang pelatihan nilainya 12. Kalau yang ini berarti seperti pendidikan guru penggerak, di mana ini tidak begitu lama ya karena nilainya kan 24, bisa 6 hari, bisa 10 hari gitu. Jadi
tapi bidang lain yang relevan. Artinya relevan itu ya sesuai dengan tupoksi kita gitu Ibu. Nah, oke. Maksudnya saya kan ini ada kata bidang lain yang relevan itu karena tupoksi saya sebagai guru olahraga dan ini juga panjat tebing kan termasuk salah satu cabang olahraga nih, Bu. Oh ya, bisa berarti. Iya. Kemudian bukti dukungnya yang harus di-upload apa Bu nantinya? Sertifikat. Ya, di sini. Sertifikat magang itu ya? Jadi nanti kan ada keterangannya nggih di sini di Perdirjen itu. Oh ya. Nanti Ibu bisa di situ sebetulnya sudah kelihatan. Ibu kemarin sudah buka RH-nya belum? Sudah, tapi kok tidak menemukan istilahnya untuk bukti dukungnya apa-apa gitu. Oh enggak, mesti ada Ibu. Jadi kalau di Perdirjen itu, sebentar saya masuk ke sini bukti dukungnya. Jadi pada saat Bapak Ibu membuat, sebentar ya Bu, Kak. Oh, nyala 5. Meskipun Huruf bangga. Jadi Ibu, saya jelaskan caranya ya, saya share screen caranya Ibu bisa punya referensi. Bu. Cara bagaimana mencari di situ. Ini saya share screen dulu. Ini jadi begini nggih. Nah, ini jadi Bu, nanti silakan diunduh nggih semuanya bisa di. Siap. Ini kan tadi pengelolaan kinerja diklik, kemudian di sini ada referensi. Oh ya. Bantuan, regulasi, video tutorial, dan panduan lainnya sebagai teman pembimbing mengelola kinerja Anda. Ini diklik. Gitu Oh, ya. nggih. Diklik, kemudian di sini ada Perdirjen GTK tentang juknis. Nah, ini kita klik. Ini Ibu, syukur-syukur nanti di print ya Ibu, Bapak. Oke. Baru saya unduh Bu, belum di print. Oh, nah nanti di print terus dipajang di ruang kerja itu kan jadi tahu terus ya ini Siap. apa. Nah kalau Bapak Ibu memang nggak mau baca ya langsung aja ke lampirannya, lampiran guru ya kalau sebagai guru. Tapi kalau sebagai kepala sekolah, misalnya ini contoh ya. Jadi Bapak Ibu langsung fokus ke sini aja. Ya, fokus ke halaman ini sebentar. Nah, ini ada. Nah, di sini. Diunduh. Banyak lampirannya. Iya. Ibu, jadi halaman berapa ini ya? Lampiran halaman 34 tadi sebagai terakhir tuh Ibu. Peserta praktek magang. Ini setting. Tuh. Ini ketemu. Itu nggih. Nggih. Jadi kita dibantu menggunakan form ya, form nanti ada tim kecil yang saya butuh. Jadi ini akan mempermudah Bapak Ibu untuk dukung ya. Jadi tidak semua dibaca tapi fokus ke poinnya saja. Apa yang akan dikerjakan. Berarti nanti ada kaitannya dengan RHK yang dibuat kepala sekolah napa mboten nggih Bu? Kalau itu tidak ada kaitannya. Tidak ya. Oh, nggih. Berarti istilahnya guru bisa membuat sendiri tanpa harus terkait istilahnya kalau kemarin itu di kinerja kan kepala sekolah harus membuatkan kotaknya dulu baru guru bisa input gitu ya. Jadi kan itu ada sebentar saya
share-share-nya. Jadi ada RHK yang memang di situ guru bisa mandiri, tapi juga bisa mendukung di tujuan satpennya, Ibu. Jadi sebetulnya ya harapan dari pemerintah itu adalah dari rapor pendidikan itu mana yang kurang, mana yang cukup itu baik dan sangat baik sehingga nanti AKM-nya itu sangat baik gitu. Nggih. Raportnya jadi hijau semua, kemampuan literasinya bagus, numerasinya bagus, kemudian karakternya juga bagus. Gitu. Nggih. Oke, ini ada yang masih tanya lagi banyak. Oke, Bu, satu Saya lagi, Bu. sebentar, Bu. Ini Ibu satu lagi apa ya? Ya, untuk yang e-kinerja itu, kalau yang guru ada satu teman guru itu purna per Desember. Itu Ya. e-kinerjanya Masih. yang kemarin perlu dibuat napa mboten nggih, Bu? Desember. Yang 2023. Oh ya, kinerja maksudnya Desember 2024, Ibu. 2023, Bu. Kan kemarin e-kinerja 2023 itu disahkan di 2 Januari 2024. Beliau kan posisi berarti di tahun 2023 itu masih aktif ya. Tapi Iya. pengesahan SKP-nya kan baru di Januari 2024. Itu perlu buat apa tidak ya beliau, karena kan nanti ada kaitannya dengan rapot pendidikan sekolah tidak nggih? Ya, itu ada kaitannya, Ibu. Jadi data guru itu jangan juga buru-buru dihapus. Menunggu ada apa ya atau yang lain. Usahakan yang pensiun dan dulu ya sampai sistemnya itu betul. Maksudnya karena kemarin infonya seperti itu, jangan di delete dulu gitu. Oh, berarti tetap harus dibuatkan ya Bu ya itu. Oh, kalau yang kalau yang BKN. nggak usah, yang BKN Ekin aja. BKN. Ya, Iya. Ekin BKN kan kayaknya itu di rekap guru itu kan ada juga atau yang sudah purna otomatis kan itu merah kalau belum gitu. Kalau yang lain-lain yang masih aktif sudah buat kan sudah dinilai atau sudah disetujui ngaten. Oke, rapornya juga sudah keluar kok, Bu. Otomatis sekarang juga sudah bisa dilihat. Oh, nggih. Gitu, Izin Ibu. bertanya, Ibu. Nggih, matur sembah nuwun, Bu. Selamat sore. Ya, saya Putri. Bu sinten niki? Putri. Ini, Bu. Bu siapa? Bu Yeni. Nggih, monggo Bu Yeni. Yang sewu untuk RHK kan saya masih jadi CGP angkatan 9. Nah, itu diisi 128 saja atau ditambah 32, Bu? Ibu CGP masih pendidikan ya? Masih modul 3. Modul 3. Jadi kalau modul 3 itu sepertinya masih lama ini ya, masih kemungkinan nanti Juni baru selesai. April, Bu. April akhir. Oh ya sudah, kalau April selesai nanti turun sertifikat itu Mei Juni. Silakan ditulis nggak apa-apa. Oh, berarti tidak perlu ditambahkan 32 aja, Bu. Cukup 128 saja. Ya, kalau mau buat cadangan nggak apa-apa, Bu. Oh, Takutnya makanya. sertifikatnya jadi nggak terpenuhi gitu kan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu Agnes, monggo. Ibu, terima kasih. Mau bertanya, untuk di SD kami itu ada salah satu guru yang pensiun per 1 Maret dan sudah keluar SK-nya, itu membuat e-kinerja tidak, Ibu? Tidak perlu, Ibu. Oh, ya. Ya, Bu, terima kasih. Dan ada yang sudah pensiun per 1 Mei 2023, di daftar periksa itu ada 2 guru yang masih tercantum. Itu bagaimana, Ibu? Dibiarkan saja atau bagaimana, Ibu? Mei berarti silakan tetap membuat RHK. Kemudian kan SK-nya juga belum turun, toh, Bu? Enggak, yang per guru yang sudah pensiun itu sudah pensiun, Bu, per 1 Mei 2023. Tapi kok di daftar nggak usah. Nggak usah. Masih terdaftar gitu, ada. Oh, nggak ada apa-apa. namanya. Itu kan nanti harus proses ini, perlu penyinkronnya di Dapodik, tapi kalau nanti disinkronkan akan mempengaruhi tadi nilainya, sehingga nanti dulu aja Ibu, nggak apa-apa, dibiarkan. Kemarin kita juga sudah konsultasi ke pihak PU,
untuk bisa mensinkronkan dulu, tapi terkait dengan tarik data sebentar. Ya, jadi data pegawai perlu diupdate. Jadi itu kan perlu diupdate di CISN dan Dapodik biar tidak muncul di penilaian KS karena banyak sekali guru-guru yang sudah bahkan tahun berapa itu masih muncul yang tahun dua tahun yang lalu gitu masih muncul di tempat kami. Ya, mungkin yang tahun 2023 pensiun, tapi kalau pensiun misal di bulan April kita belum pensiunkan, itu terkait dengan TPG. Jadi TPG tidak cair. Jadi nanti saja, Bu. Ya, nunggu. Kalau Jadi sudah yakin itu sudah tidak ada yang kendala terkait TPG sehingga sudah terpenuhi, monggo. Nanti bisa dikomunikasikan dengan operator Dapodik. oh iya. Terima kasih, Bu. Mohon izin bertanya, Ibu. Ibu Sinten ya? Bu Waryanti. Bu Ermin bertanya, Bu. Oh, nggih, Bu Ermin, monggo. Ya, terima kasih waktunya, Bu. Berkaitan dengan pengisian kinerja di PMM ini, Bu, kami menemui kendala bahwasanya yang pertama kepala sekolah kami per tanggal 13 Januari ini purna. Kemudian nanti penggantinya pun adalah menurut informasi penggantinya pun juga belum kepala sekolah definitif, tetapi masih PLT. Nah ini teman-teman ini sudah mulai mengisikan RHK di PMM dan sudah sampai di tahap pengajuan. Nah ini yang kesulitan bagi kami. Yang pertama adalah bagaimana kami mau mengkomunikasikan RHK yang kami susun. Yang kedua, RHK yang sudah terlanjur diajukan ini, andai mau direvisi larinya kemana, Bu? Kemudian ada pertanyaan titipan dari staf TU kami, bahwasanya mereka kemarin kan sudah ikut mengisi e-kinerja. Kemudian untuk penilaian kinerja di tahun 2024 ini, apakah harus tetap melalui e-kinerja karena kemungkinan di PMM apa bisa masuk, Bu, itu? Itu aja dulu, Bu. Matur nuwun. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab ya. Kemarin sebenarnya ini sudah dibahas ya di webinar. Saya jawab yang pertama dulu terkait dengan yang kedua. TU nggih. TU nggih, Ibu. Ya. TU itu tidak mengerjakan di PMM tapi di kinerja BKN gitu, Ibu. Oke. Nah, itu yang kedua. Nah, yang pertama terkait dengan PLT itu kemarin yang saya dengar itu tetap silakan tetap mengisi RHK. Kemudian nanti kalau ada apa namanya PLT itu jadi kayak auto itu kayak otomatis gitu itu. Ya. Nanti siapapun yang berada di situ berarti bisa melanjutkan gitu. Ya, padahal ini nanti pergantiannya per 1 Februari, Bu, untuk PLT yang akan datang. Kemudian kami ini harus bagaimana ini untuk kepastiannya? Ibu sudah diajukan? Iya, ada yang sudah pengajuan. Oh iya, pengajuan tapi kalau bisa sebelum 1 Januari itu semuanya disetujui, Ibu. Oh, begitu. Yang menyetujui berarti PLT yang lama dulu. Iya, yang PLT yang lama itu menyetujui sebelum 1 Februari gitu kan. Nanti itu otomatis gitu. Nggih, matur nuwun, Bu. Sami-sami. Ini Ibu, Bapak banyak pertanyaan ya. Materinya nanti sedikit loh. Ini ya monggo. Sudah jam 17. Monggo Ibu Anis. Ternyata materi 3 slide itu sama ya. Assalamualaikum Bu Aryani. Ya, ini saya mau menanyakan sebenarnya tadi sudah ada pertanyaan ya. Ini kaitannya saya kan CGP angkatan 7. Kan baru kemarin ya Bu ya, sekitar bulan Juli
tahun 2023 kan baru kemarin. Nah, ini apakah bisa dimasukkan yang kinerja yang sekarang ini atau gimana, Bu? Kalau tidak bisa dimasukkan, waduh, gimana gitu loh, Bu. Kayaknya kok sia-sia gitu loh, Bu. Terus kemarin kan sudah saya masukkan di Dapodik. Gimana, Bu, solusinya, Bu? Terima kasih. Kita sama loh, Bu. Iya. Saya itu terima bulan Mei, Iya. ya. Jadi kita berpikir begini, Ibu, tidak ada yang sia-sia kita kerjakan. Pasti akan kebaikan berbalik kebaikan. Jadi apapun yang kita lakukan, keringat yang keluar, apa yang kita lakukan tulus untuk pendidikan, saya yakin itu akan bermanfaat. Apalagi kalau tujuannya untuk murid. Nah, itu Amin. pahalanya justru di sana, Ibu. Iya. Jadi kita tidak mulai dari sumber sertifikat, itu biarkan Iya. itu menjadi ilmu kita bagi ke teman-teman, menjadi amal baik, kemudian nanti Ibu Belajar ya. mulai jadi penggerak, artinya mulai dengan ilmu-ilmu baru lagi, kemudian ilmu yang kemarin itu diterapkan di bulan Januari, Ibu. Iya. Jadi 2024 begitu. Iya. Jadi coach, kemudian jadi supervisor. Iya. Tadi gimana teman-teman yang belum PGP itu kan tidak paham apa itu coaching. Iya, Kemudian kucing ya. itu salah satu juga nilai Coaching. paham. Kemudian Ibu sudah dapat poin sebagai narasumber. Nah, artinya biarkan itu sudah berlalu menjadi ilmu yang justru kita akan bagi gitu di tahun Iya. ini. Iya. Iya, terima kasih ya Bu Aryani. Ini sekedar sharing ya Bu ya. Ya, terima kasih. Itu boleh Ibu, tapi jangan lama-lama ya. Iya. 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 Artinya periodik itu kan berarti dari bulan Januari ya Ibu, Iya, Januari. iya. Seperti yang disampaikan oleh Kemendikbud itu bahwa PGP itu merupakan program pendidikan selama periode bulan apa sampai apa. Ya. Itu ya itu yang dinilai. Jadi itu kemarin dimasukkan di kinerja 2023 gitu Ibu. Ya Bu, terima kasih atas masukannya ya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Ada lagi cukup nggih? Sekarang saya lanjutkan materi nggih. Ya, sebentar. Tadi sampai. Bentar ya Bapak Ibu mencari filenya tadi ketumpuk-tumpuk. Jadi untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu tadi seperti ini ya, ambil yang paling mudah yang bisa dilakukan Bapak Ibu semuanya. Seperti tadi coaching, jadi deketi ya guru penggeraknya, kemudian biarkan bisa menularkan ke Bapak Ibu guru yang lain. Kan harapannya memang jadi guru penggerak itu ya menggerakkan bagaimana guru-guru yang lain bisa memahami kurikulum mereka. Sekarang saya lanjutkan. Saya share screen dulu. Minim. Ya, Bapak Ibu.
Saya lanjutkan ya. Jadi ini nanti silakan Bapak Ibu bisa pelajari. Jadi ini terkait dengan narasumber, berarti Bapak Ibu jadi narasumber, kemudian penyusun perangkat ajar, ini juga harus melalui top pelatihan juga, baru bisa mengunggah perangkat ajar ya. Jadi ini artinya terkurasi ya, terkurasi. Begitu pula kumpulan konten. Nah ini nanti saja ya Bapak Ibu ya, seperti penyusun perangkat ajar, kumpulan konten, penelaah, penyusun cerita praktek baik, penelaah aksinya, karena ini perlu langkah-langkah ya, perlu berbagai tahapan ya. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa yang paling mudah adalah ikut webinar ya, ikut webinar di PMM atau yang lain itu nilainya 4. Ini yang paling mudah. Kemudian bisa jadi coach atau mentor, pengajar praktik itu juga 12 tadi Gumong tadi ya, sama Bintek tadi yang seperti saya jelaskan, Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah mengadakan Bintek itu sudah 8. Pelatihan mandiri di PMM dari hasil refleksi kompetensi ini 8. Kemudian berbagi praktek baik tadi hanya duduk mendengarkan tanya jawab ini nilainya 4. Tuh. Ya, ini sama ya kepala sekolah berarti menyesuaikan. Jadi bisa di satpennya. Jadi meningkatnya kinerja satpen, di sini juga meningkatnya kinerja satpen ya. Jadi meningkatnya kinerja satpen. Ini bisa sertifikat ya. Ini perangkat ajar di PMM. Nah, ini sama. Nah, terkait dengan kombel ya Bapak Ibu ya. Kombel itu nilainya paling besar 36 ya. Jadi perlu memiliki penggerak atau pengurus komunitas yang aktif. Di situ ada pertemuan rutin secara daring atau luring untuk mendiskusikan isu-isu pembelajaran, pengembangan diri guru, memiliki anggota yang sudah atau akan menerapkan kurikulum merdeka. Penggeraknya syaratnya Bapak Ibu harus memiliki akun belajar ID, aktif mengelola komunitas, kemudian sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar, berkomitmen memfasilitasi proses belajar, rekan sejawat, mengerjakan pelatihan mandiri topik kurmer ya atau kurikulum merdeka hingga aksi nyata sebagai syarat mendaftarkan komunitas. Jadi untuk penggerak komunitas ini maksimal 3 komunitas yang dikelolanya. Jadi tidak boleh lebih dari 3. Kemudian apabila penggerak komunitas ada Bapak Ibu guru yang atau sekolah Bapak Ibu guru itu sudah didaftarkan komunitas belajarnya, itu nanti apabila ingin mendapatkan fasilitas webinar harus menyelesaikan topik perencanaan pembelajaran di PMM, pelatihan mandiri. Nah, topik perencanaan pembelajaran ini ya dimulai dari analisis CP, kemudian TP, ATP sampai ke modul ajar. Nah, ini baru bisa melakukan atau mendapatkan fasilitas webinar. Kemudian ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah punya komunitas di PMM atau sekolah mana, Bapak Ibu bisa diikuti oleh guru-guru yang ada di seluruh Indonesia, gitu ya. Nah ini misalnya tadi syarat buat webinar di sini ada. Untuk kombel ya, untuk kombel ini Bapak Ibu dimulai dari refleksi awal terkait data murid ya. Jadi data murid itu pada mapel atau kelas tertentu seperti hasil assessment, kemudian berdasarkan hasil diskusi kan untuk data murid itu tidak hanya berupa data nilai saja nih Bapak Ibu, tetapi dari data perilaku, kemudian latar belakang murid, kemudian terkait dengan budayanya. Nah, ini tentunya juga perlu didiskusikan ya.
Guru melakukan refleksi, menentukan agenda, topik, prioritas yang ingin mereka diskusikan di Kombel. Ya, kemudian baru merencanakan rencana di Kombel itu, mengembangkan perencanaan pembelajaran, kemudian perlu membuat 4 pertanyaan kunci, apakah hal ini yang kita ingin murid capai? Bagaimana kita mengetahui bahwa murid sudah mencapai hal tersebut? Jika murid belum mencapai, apa yang akan kita lakukan? Jika murid sudah mencapai, maka apa yang harus dilakukan? Jadi ini empat fokus percakapan rencana yang ada di perencanaan ya. Jadi kita memang fokusnya adalah murid, bukan fokus ke pengembangan guru saja yang tidak relevan ya. Artinya di praktek pembelajaran di hasil rekomendasi rapor pendidikan itu kan misalnya metodenya. Nah, metodenya apa? Apa yang akan murid ingin capai? Nah, ini terkait tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu perlu menggodok ini. Kemudian implementasi, berkolaborasi, membuat perencanaan pembelajaran. Misalnya kalau guru kelas ya bersama-sama berkolaborasi membuat rencana pembelajaran, bahan ajar, kemudian dipraktekkan di kelas. Kemudian Bapak Ibu guru juga tadi sudah melakukan saling kunjung kelas tadi, melakukan observasi, saling mengobservasi. Nah, ini kan sudah dapat poin Bapak Ibu, poin 8 tadi. Ya, di Kombelnya kegiatannya ya dapat. Nyelol lagi Bu. Misalnya saja yang akan dipraktikkan model pembelajaran boleh Bu. Saya dan teman sejawat gitu, pertama saya quartz. Berarti berikutnya harus beliau juga begitu. Bentar Ibu, tolong diulang agak ini. Gimana Ibu? Begini, ini yang barusan saja Ibu sampaikan yang berkaitan nomor 10 tadi ya. Misalnya saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas, yang akan saya praktikkan itu model pembelajarannya. Teman sejawat sebagai pengamat, begitu Bu? Ya betul Ibu. Jadi terus sebagai pengamat ini kan nanti besoknya kan gantian, saya yang akan menjadi pengamat, teman yang di quartz. Yang diamati apa Bu? Terus itu satu. Bentuk laporan yang akan diunggah apa Ibu? Itu aja Bu pertanyaan saya. Jadi untuk laporan kan bisa tidak ada aturan khusus untuk macam-macam laporan. Namun yang namanya laporan itu kan biasanya Ibu ada COPS-nya itu ya cover, kemudian daftar isi, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian refleksi, kemudian tindak lanjutnya apa. Jadi hasil pelaksanaan itulah yang nanti Ibu bisa menanyakan di sekolah Ibu apabila ada guru penggerak ya, guru penggerak itu di situ ada instrumen coaching di mana instrumen coaching itu terdiri dari percakapan sebelum pembelajaran. Jadi 10 menit atau 15 menit sebelumnya Ibu melakukan dialog dengan rekannya berdua. Jadi fokus yang akan dilakukan, fokus pengamatan ya, fokus apa yang akan ditingkatkan, menggunakan apa, kemudian perilaku apa yang akan diamati, kemudian perilaku apa yang akan ditingkatkan, itu yang menjadi fokus pengamatan ya. Jadi di sini tuh memotret ya, bukan menilai. Jadi apabila nanti setelah selesai observasi bisa dilanjutkan dengan sesi percakapan setelah coaching. Nah, percakapan setelah coaching itu ada pendampingan di mana sebagai coach itu membantu atau menuntun coach atau yang diamati itu menemukan solusinya untuk memperbaiki praktek pembelajarannya di kelas. Jadi jangan kita seolah-olah sebagai coach itu, oh harusnya begini, harusnya begitu. Tetapi biarkan guru yang diamati itu sebagai mitra kita yang mereka mampu menemukan sendiri, oh berarti Ibu saya besok mau menggunakan ini saja. Tadi Ibu misalnya, tadi Ibu pembelajarannya apa yang sudah tercapai ini, apa yang belum tercapai. Misalnya guru itu menjawab, oh ini tadi Bu, misalnya tadi saya membuat kelompoknya kok besar-besar 7 jadi rame sendiri, kemudian juga mereka jadi lost pembelajaran, nggak fokus.
Terus kira-kira besok mau bagaimana solusinya? Nah ini akhirnya guru tersebut bisa menemukan misalnya melakukan pengelompokan kelompok-kelompok kecil agar lebih efektif. Jadi Berarti ya Bu, berarti kita harus bertanya kepada yang mengamati ya Bu, kekurangan kita apa begitu nggih. Bukan menilai, saya paham. Mereka atau teman sejawat tidak menilai, hanya melihat, mengamati dengan model yang sudah saya sampaikan begitu nggih. Justru yang bertanya itu justru pengamat, Ibu. Oh, bukan kita. Bukan. Bukan Jadi sebagai yang orang. bukan, yang observer itu justru banyak pertanyaan, kemudian yang menggiring menemukan yang diobservasi itu bisa menemukan jawabannya gitu. Jadi justru yang paling banyak bertanya adalah kemampuan coach ya. Gitu. Oh, yang bertanya coach apa yang pengamat Bu? Pengamat itu coach. Oke, siap. Makasih Bu Dwi. Sama-sama. Jadi ini tadi ya Bapak Ibu di kombelnya itu Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu berbagi praktek baiknya. Nanti kan ini hasil dari ini kalau berhasil Ibu sudah dijalani silakan bisa ditulis menjadi praktek baik dan itu nanti bisa disampaikan jadi narasumber berbagi praktek baik tadi yang poinnya ada 8 sama 4 gitu. Untuk komunitas belajar di sekolah tadi sudah dijelaskan. Oh, ini antar sekolah ya. Ini sama. Ada refleksi awal, ada perencanaan. Nanti ada instrumennya Bapak Ibu. Jadi di komunitas belajar sekolah itu juga ada instrumennya. Nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan akan saya share ya. Jadi di checklist aja apa saja yang sudah dilakukan, apa yang belum itu. Ini langkah-langkahnya normatif ya sama. Kemudian untuk komunitas belajar daring ini ada di sini. Bapak Ibu bisa join di komunitas apa saja ya. Yang ya, kemudian membuat komitmen bersama, kemudian membuat nah ini. Aspek komunitas belajar, kepemimpinan berbagi, adanya tim kecil, hasil pengamatan sudah ada belum, terdapat keyakinan sudah ada belum. Nah ini percakapan diskusi berfokus pada pembelajaran murid atau malah justru ngobrolin hal yang lain. Ya pada saat MGMP, kemudian ketemu di diskusi itu yang diobrolin bukan pembelajaran tapi rencana piknik misalnya seperti itu Ibu. Jadi berdiskusi memecahkan tantangan. Nah, jadi waktu kumpul-kumpul 1 jam efektif itu betul-betul digunakan untuk ini ya aktivitasnya. Nah, ini nanti bisa di print, kemudian nanti Bapak Ibu kepala sekolah bisa menceklis ya atau nanti timnya itu juga menceklis ya tercapaiannya. Berbagi praktek baik, melakukan observasi, pembelajaran di kelas, guru model melakukan refleksi bersama. Kondisi mendukung struktur ini Bapak Ibu, apakah kombelnya itu menggunakan jam efektif atau mengambil Bapak Ibu guru pas saat jam libur gitu kan? Artinya harusnya libur tapi Bapak Ibu harus kombel. Nah, di sini apakah sudah mengalokasikan waktu belajar di komunitas belajar minimal 1 jam per minggu sesuai juknis. Itu bisa menggunakan jam efektif pembelajaran. Gitu, terdapat jadwal dan topik diskusi, kemudian kondisi mendukung, relationship, anggota komunitas belajar saling menghargai tidak, atau ada yang menang sendiri. Nah, di Kombel ini perlu adanya modal grow mindset nih Bapak Ibu. Artinya kita harus terbuka dengan pendapat orang lain, dengan saran orang lain, dengan siap menerima kritik. Nah, begitu pula bagi memberikan apa ya kemanusiaan gitu. Jadi tidak menggunakan kalimat-kalimat yang nanti bisa menimbulkan perpecahan gitu. Setiap anggota juga
memiliki kesempatan yang sama. Jadi jangan sampai didominasi dari satu orang ya. Artinya di dalam satu komunitas itu betul-betul ada suasana yang saling ramah, menyenangkan, kemudian saling terbuka, tidak ada saling sakit atau kompetisi itu tidak ada Ibu Bapak. Jadi tidak ada sekarang tuh tidak ada kompetisi antara guru, adanya sekarang tuh kegiatannya kolaborasi. Dapat saling membutuhkan ya. Jadi kalau dulu apa-apa disimpan sendiri, ini kayaknya paling tapi di Kombel ini akan meleburkan ya kesenjangan antara guru satu dengan yang lain sehingga tidak ada yang guru yang keren, paling keren atau ada guru yang ketertinggalan sehingga di sini mereka saling berbagi praktek baik, saling belajar, oh caranya membuat kuisis gimana, caranya membuat adpuzzle bagaimana, caranya membuat refleksi dengan Padlet atau dengan Mentimeter misalnya gitu Bapak Ibu kan ada guru oh saya hanya biasanya cuma pakai ini sticky note aja tapi di kelas lain kok pakai Mentimeter atau pakai Padlet anak-anak jadi senang. Nah ini tentunya kalau ada satu guru yang melaksanakan ini kemudian dibagikan ceritanya kepada temannya atau rekan sejawatnya maka guru lain juga akan belajar oh gimana sih caranya buat ini loh seperti ini. Nah, mereka saling menjadi model, pura-pura ada yang jadi guru, ada yang jadi siswa. Nah, ini yang akan meleburkan ya kesenjangan. Jadi semua murid punya hak yang sama, ya punya pengalaman belajar yang sama gitu. Jadi tidak ada yang saya kok cuma ceramah jadi kelas A gitu ya. Padahal guru satunya kok pakai teknologi yang canggih, anak-anak jadi senang gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau mau mendownload tadi untuk instrumen pertumbuhan komunitas ada di sini ya, bisa di barcode. Nanti ini juga akan saya bagi linknya. Tuh, ada nanti silakan itu dibuka saja. Kemudian syarat di PMM tadi sudah saya jelaskan, guys. Nah, ternyata Bapak Ibu harus sudah melulus dan sekarang sudah ada ini Bu, Pak, ada keterangannya sudah ditelaah ya. Kalau dulu kan sudah lolos validasi. Nah, ini ternyata sudah ditelaah. Gitu. Jadi nanti kalau siapa yang jadi penelaah itu juga masuk poin Bapak Ibu. Nah, ini orang-orang atau guru-guru yang bisa menjadi penelaah ini juga tentunya melalui proses. Jadi di PMM ini nanti levelnya guru itu beda-beda. Ada yang levelnya baru di tingkat kombelnya, saling mengobservasi, ada yang sudah sampai ke berbagi cerita praktek baik, menyusun cerita praktek baik. Oh, ada yang sudah bisa menjadi penelaah, ada yang sudah menjadi penyusun perangkat ajar, nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ini tadi sudah saya jelaskan ya. Yang penting Bapak Ibu punya akun Belajar Adi dan tentunya mengisi formulir. Kemudian tadi menjadi narasumber berbagi praktek baik. Ya. Ini kalau dulu NSDP-nya ini harus seleksi Bapak Ibu, tapi besok kalau di Kombel itu bisa. Nah, jadi seperti ini. Narasumber berbagi praktek baik itu dulu harus melalui seleksi, tetapi kalau Bapak Ibu nanti di Kombel tidak perlu ikut seleksi gitu, cukup di Kombelnya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk menyusun perangkat ajar ini saya klik sama ini. Nah, ini harus lulus kurasi juga untuk perangkat ajar. Nah, nanti di apa ya? Di sini penyusun perangkat ajar, nanti saya tunjukkan itu ada langkah-langkahnya kalau Bapak Ibu mau menyusun perangkat ajar. Saya stop dulu. Masih semangat ya Bapak Ibu? Ya, sebentar. Ternyata banyak banget ya, Bu. Ya. Oh, apa loh? Luar biasa. Ternyata banyak banget, Ibu. Iya, pokoknya santai Bu, step by step ya yang dilakukan. Yang ini dulu, yang apa? Yang tadi mudah aja. Ini kan untuk bonus, Ibu. Ibu. Aja.
Ini hanya untuk tambahan yang ibaratnya gurunya sudah pengen ini, pengen itu ya. Nah, gini Bu, terkait tadi yang panjenengan sudah ngendikake tentang komunitas belajar, itu di sekolah kami kan memang sudah terbiasa untuk melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik, kemudian kombel itu juga kami sudah aktif setiap 1 minggu sekali kami sudah melaksanakan komunitas belajar itu, Ibu. Makanya saya sebagai kepala sekolah ketika saya mengisi RHK, kenapa sih saya tidak ada loncatan lagi ke yang lebih daripada hanya berbagi praktik baik. Makanya di RHK saya itu saya pilih yang tadi poin 10, Ibu. Supaya ada kegiatan yang berbeda lah, masuk berbagi praktik baik terus. Makanya saya juga sudah punya angan-angan sebelum ada RHK di PMM itu, saya sudah punya angan-angan sewaktu-waktu nanti monggo Bapak Ibu guru kita bareng-bareng untuk mengamati salah satu dari teman itu nanti diamati oleh guru, nanti perkembangannya seperti apa. Saya sudah punya keinginan seperti Ibu, Bu. Ternyata ketika mengerjakan di PMM untuk mengisi RHK kok ada itu. Makanya langsung saja saya pilih klik nomor 10 itu. Aduh, kok malah setelah Ibu ngendikake tadi dengan paparan yang begitu panjang kok aduh kok begitu beratnya ya. Saya jadi ragu Ibu, apakah saya mampu itu loh. Yang observasi ya Bu, yang Ya, tadi. yang tadi yang partisipan tadi. Berarti nanti kalau betul-betul itu nanti saya laksanakan di poin 10 itu nanti berarti saya sebagai partisipan itu berarti nanti saya mengajar, kemudian saya diamati oleh guru kami, kemudian gantian guru kami yang mengajar, kemudian saya sebagai pengamat, bergantian seperti itu, Bu. Kalau saya laporannya 4 kegiatan, berarti nanti saya diamati oleh 4 guru, Bu, berarti. Ya betul, dan itu kemudian itu artinya 2 kali Ibu kan Ibu jadi ngajar, besok jadi pengamat, tapi dengan guru yang sama itu. Iya. Itu baru 1 kegiatan. 1 kegiatan. Kalau 4 kegiatan berarti kan kami harus bersanding dengan 4 guru kan, Bu? Betul Ibu, harus Aduh. Waduh, berarti saya diamati gantian guru saya ya, Bu ya. Iya Ibu, jadi itu artinya Ibu jadi guru model ya, jadi guru. Ya, akhirnya saya jadi guru model juga ya, Bu ya. Mampu Betul. enggak ya, Bu ya saya ya? Bukan Ibu kepala sekolah. Berarti nanti saya harus buat RPP, buat macam-macam itu ya, Bu ya. Untuk RPP kan bisa berkolaborasi. Berkolaborasi nggih. Misalkan begini Bu, ini hanya sharing aja nggih. Misalkan ketika guru kami nanti melakukan pengamatan kepada saya kan, misalkan saya tidak mengajar penuh, misalkan Bapak Ibu saya hanya mengajar bagaimana caranya memberikan umpan balik, misalkan bagaimana caranya menumbuhkan semangat anak untuk mengajar, hanya petilan-petilan itu aja boleh enggak Bu? Petilan dalam mengajar? Iya, Atau dalam mengajar. Ya, dalam mengajar itu kan ada pengamatan itu dah. Misalkan karena saya pingin, misalkan saya kolaborasi dengan guru kami si A. Karena saya tahu persis bahwa guru A itu ketika mengajar itu kok kurang, misalkan kurang greget lah ketika menyampaikan materi, mungkin metodenya kurang bagus atau apa. Ketika nanti tujuan saya kenapa saya milih itu nanti guru itu tadi saya berikan contoh, oh mengajar dengan menggunakan metode itulah seperti ini loh. Itu loh Bu, maksud saya itu seperti itu. Itu bisa enggak Bu? Misalkan tidak full penuh dari awal sampai akhir. Blok meteknya kayak masuk angin kayak tuh. Itu bisa. Mau gak sego sih lawe daging sing disuwiri kayak ana kecape itu. Oh nggih, kula nyuwun Bu. Tapi sing slendenge nganggo slendeng kene. Slendenge tak nggo mak mau aku karo ndok. Nggih, kula nyuwun Bu, pun ngeleh niki. Ada daging, ada endok. Berarti boleh nggih Bu nggih. Jadi tidak harus full penuh dari awal sampai akhir nggih. Boleh dan tidaknya itu kan tergantung percakapan praobservasi dulu. Oh, berarti intinya di awalnya itu nggih. Ya, jadi pada saat praobservasi. Aku cerita rayu kayak panus gak aku. Jadi pada saat praobservasi itu kan ana suwek sithik no gitu. Ada misalnya contoh nih yang akan saya kan di sini kan kemarin anak-anak itu ramai. Misalkan begitu.
teknik mindfulness di awal pembelajaran. Ya. Nggih. Dengan memfokuskan anak pada saat mau mulai pelajaran, misalnya seperti itu. Nah, Nggih. itu kalau pada saat hanya fokusnya itu ya Ibu setelah mindfulness, kemudian anak terkondusif, kemudian setelah selang berapa menit kok anak sudah bisa mengikuti pembelajaran, ya sudah itu artinya sudah tercapai perilaku itu gitu Ibu. Oh, berarti boleh nggih Bu nggih. Tergantung kita nanti kesepakatan di awal nggih. Jadi gini Bu, kan tapi ada yang area-area pengembangan, artinya area di temuan pelaksanaan itu kan temuan pelaksanaan selama observasi itu boleh selain yang fokus, tapi mitra atau coach itu berhak menentukan fokus pengamatannya itu apa atau fokus atau fokus yang akan diamati apa di selama saya belum mampu membuat kelompok belajar yang efektif. Kalau di selama ini tuh kalau dibuat kelompok kok rame semua. Terus selama ini juga kalau presentasi nggak ada yang mendengarkan. Saya hanya sama ibu sama temennya, misalnya coachnya, gimana ya supaya anak-anak itu fokus pada saat temennya presentasi. Nah ini kan guru itu merencanakan, oh berarti besok anak tidak presentasi di depan, tapi nanti akan saya puter, artinya presentasinya itu gantian dari seperti memutar gitu. Jadi dua pasang-pasangan, tapi saling presentasi, delosoran, tidak di depan pakai LCD, tetapi mereka biar enjoy, ngobrol, sharing-sharing, tapi terkait dengan materi yang dipaparkan hasil temannya. Nah, ini kan akan fokus di situ. Kalau itu perilaku itu sudah muncul, artinya berarti kan pengamat juga sudah sah gitu, Bu. Gitu nggih? Oh, ngaten. Nggih. Kalau besok Ibu mungkin sudah praktek Ibu kepala sekolah sudah praktek di praktik pembelajaran di lembar observasi itu, akan kalau itu sudah enak Ibu. Jadi sudah ada indikatornya, dimensi apa, subindikatornya apa, muncullah indikator yang akan diamati itu kan ada 3 misalnya. Nah itu nanti ini sebenarnya ada di slide ini ya Ibu. Saya tunjukkan. Itu ada di sebentar. Jadi kita dibuat enak sebenarnya di praktek pembelajaran. Nah, nanti bisa ngopi-ngopi atau nyontok itu. Nyontok yang sudah ada ya Bu nggih. Mungkin Ibu nanti bisa memberikan contohnya, malah saya lebih enak nanti Bu yang poin 10. Ini tadi gimana ya? Ya, saya share screen dulu nggih. Contoh. Ya ini yang banyak mungkin itu kalau apa ya materi khusus harus nanti mungkin materi khusus pas saat apa gitu ya. Nanti mungkin Pak Cucu bisa mengagendakan. Sebentar, share screen-nya kok jadi hilang ya? Bentar. Saya tunjukkan dulu yang nah ini. Fokusnya itu fokusnya enggak di slide ini Ibu, sebentar. Kemarin sebentar ini sabar nih Ibu, perlu mencari filenya. Sabar Bu, saya Bu. Dan ini nanti akan dipakai oleh Bapak Ibu semuanya saat praktek pembelajaran dan saling mengobservasi bisa dicontoh, artinya indikator itu contoh. Sebentar.
Makanya poin 10 itu seru gitu loh. Ya, ya. Oh, itu nggih. Hmm, kepegawaian. Maaf Bu Arin, waktunya 3 menit lagi nggih. Oh, oke. Oh iya. Aduh, Aduh, berarti nanti ini aja ya Ibu. J, Pak Cucu belum selesai kok Pak Cucu. Arif. Ya, nanti bisa WA saya Ibu, ya, WA saya. Untuk nomor teleponnya Ibu nggih nanti nuwun. Dikirim Pak Cucu aja, Bu, biar Nanti di-share di dikirim grup. Pak Cucu biar di-share nanti. Pak Cucu biar nge-share nomor saya ya. Materi di-share aja nanti Bu. Nggih, Bu. Ini sudah sore ternyata ya. Tidak terasa Ibu. Oke. Saya tutup aja berarti nggih Bapak Ibu. Monggo Ibu. Sudah mewakili banyak. Itu pokoknya ini Yang jelas, Bu, yang jelas semakin mumet Bu. Betul Bu, semakin mumet ini. Jam mengajar banyak, harus membuat. Esensinya gimana nih? Ini belum saya jelaskan macam-macam, slide-nya masih banyak, tapi nggak usah aja lah, sudah cukup itu dulu. Sampai malam. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ibu, sehat selalu. Terima kasih pada Ibu Dwi Aryani, SPD MPD yang sudah menyampaikan sesi pada sore hari ini. Saya ingatkan Bapak dan Ibu tidak usah mumet-mumet karena temannya juga banyak. Kalau mumetnya sendirian itu mengkhawatirkan. Punya pusing sendiri ya Pak Cucu. Iya, yang penting kan temannya banyak, teman-temannya ya. itu se-Indonesia, itu Betul sama. Pak Cucu. Jadi nanti berdoa aja, moga-moga perubahan kurikulum, terus berubah lagi, kenaikan pangkat berubah lagi. Amin, amin, amin. Yang paling simpel, kan? Saya pikir dulu juga, naik seperti dulu, ternyata malah suruh ngisi ini dan lain sebagainya. Betul, nih. Nah, apa Bapak dan Ibu? Ini perjalanan hidup Bapak dan Ibu yang belum pensiun, yang mau pensiun menikmati, ya, nanti buat cerita buat teman-temannya. Kalau pas reuni, reuni pensiun itu kan menyenangkan nanti. Silakan Bapak dan Ibu, sebelum saya akhiri, kita berfoto bersama. Bila Bapak dan Ibu berkenan mau memperlihatkan wajahnya, kami persilakan, nanti kita mau foto bersama. Silakan saya kasih waktu Bapak dan Ibu. Habis ini absen akan saya share nih, Bapak dan Ibu nanti tinggal mengisi, diharapkan mengisi komplit, lengkap, karena itu untuk pembuatan sertifikat. Kemudian nanti saya juga akan saya kirim juga brosur, kemudian daftar undangan yang berubah, ya, yang sesuai nanti disesuaikan dengan sertifikat, nanti maunya dikeluarkan Februari, pun nanti supaya Bapak dan Ibu tenang, tidak berpikiran nanti bisa diterima atau enggak. Sudah bersiap, kita berfoto bersama, sudah tidak ada lagi. Saya mohon Bapak dan Ibu tidak perlu, kalau sudah mulai berfoto, tidak boleh, ya, yang tadinya tidak ada gambarnya, tidak apa-apa, karena nanti kalau berubah nanti teman-teman tergeser semua. Kita mulai Bapak dan Ibu, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya ke ruang Zoom, 1, 2, 3, ruang Zoom 2, ruang Zoom 3, terima kasih, ruang Zoom 4, terima kasih, ruang Zoom 5, terima kasih, ruang Zoom 6, ruang Zoom 7, ruang Zoom 8, ruang Zoom 9. Ya. Nanti rekaman juga akan saya share. Nanti Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Yang tadi Bu Widya Stuti, yang nanti ternyata lebih sulit, ya, untuk praktek 4 guru, ya gurunya nanti dikondisikan. Aja. Betul Pak Cucu. Nanti kalau rencananya Bapak juga Ibu gitu. mau praktik baik, ya praktik yang baik, nggak usah susah-susah. Saya kira demikian Bapak dan Ibu, kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat. Terima kasih Pak Cucu. Semangat Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak dan Ibu, tidak perlu masak, beli di depan rumahnya masing-masing. Ya. Hujan Pak, hujan nggak bisa keluar. Hujan deras Pak Cucu. Pak Cucu. Akan saya share, kemudian ruang Zoom saya tutup. Oke, terima kasih.